Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pencuri spesialis toko ponsel di salah satu mal di Palembang tertangkap. Sempat melambung tinggi, harga cabai di pasar tradisional 10 Ulu Palembang turun. Melihat wajah Gua Harimau, objek wisata prasejarah yang menjadi unggulan di Kabupaten Pali. Kawasan Tegal, Binangun, Kabupaten Banyuasin kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Selain jalannya mengalami kerusakan yang cukup parah, tumpukan sampah pun menghiasi wilayah sekitar. Kondisi ini dirasa mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Jalan rusak penuh lubang. Seperti itulah kondisi jalan yang berada di kawasan Tegal, Binangun, Kabupaten Banyuasin. Bahkan jalan ini digenangi lumpur saat diguyur hujan. Sedang di musim kemarau, jalan pun berubah menjadi berdebu. Parahnya, hampir di sepanjang jalan ini dipenuhi dengan tumpukan sampah rumah tangga. Aroma bau busuk yang menyengat sangat mengganggu warga yang melintas di kawasan tersebut. Ironinya, kedua permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan terkesan dibiarkan begitu saja. Berlubang cukup dalam ya Pak, Mas ya. Ya pertama berbahaya lah buat kita pengendara motor. Apalagi kalau situasi hujan. Itu kan lubang-lubangnya itu nggak kelihatan dalam atau surutnya. Oh gitu. Tapi kebanyakan di sini lubangnya dalam-dalam sih. Tapi selain jalan rusak yang di sini apa bang keluhannya biasanya? Kalau kami warga sini itu pertama mengeluh masalah sampah. Ya sampah di sini itu nggak ada apa ya, nggak ada tempat pembuangannya. Jadi warga di sini banyak membuang di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Udah lama Pak kondisi jalan seperti ini? Kurang lebih hampir setahun. Hampir setahun Pak. Belum diperbaiki Pak. Harapan kita apa sih Pak di sini? Harapan kita semoga dari pihak pemerintah memperbaiki, jadi mengurangi timbulnya kecelakaan. Rusaknya jalan kerap menimbulkan tindak kejahatan jalanan dan kecelakaan bagi pengendara sepeda motor yang terjebak masuk ke dalam lubang. Warga berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin karena sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek dalam waktu dekat akan menerapkan kurikulum merdeka di sejumlah sekolah di Indonesia. Untuk mensosialisasikannya, sejumlah sekolah penggerak di Kota Palembang secara bertahap beralih ke kurikulum tersebut. Pada bulan Februari 2022 lalu, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum tersebut rencananya akan diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia. Namun sebelum benar-benar diterapkan, mereka terlebih dahulu menyosialisasikan kurikulum tersebut di sekolah penggerak. Salah satunya adalah SMP Negeri 13 Palembang. Kurikulum merdeka merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Untuk kurikulum merdeka itu agak beda sedikit dengan kurikulum sebelumnya. Jadi untuk kurikulum merdeka itu pada intinya guru itu harus menyesuaikan dengan keadaan ataupun kemampuan siswa itu masing-masing. Berarti guru itu dalam penyampaian materinya terutama untuk P5 itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Berbeda dari kurikulum sebelumnya K13, dalam kurikulum merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tapi yang unik daripada kurikulum merdeka ini yang pemerintah sangat perhatian terhadap profil pelajar Pancasila, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5. Inilah sesuatu yang baru yang dimana P5 ini tetap diajarkan oleh sekolah-sekolah dengan desain tertentu sehingga ini akan mengajarkan karakter-karakter yang up to date saat ini yang harus dimiliki oleh siswa nanti apabila lulus sekolah gitu. Di Kota Palembang terdapat 11 sekolah menengah pertama yang lolos seleksi tahap kedua sebagai sekolah penggerak
6 SMP negeri dan 5 SMP swasta. Sekolah Penggerak sendiri merupakan sekolah untuk memotori pelaksanaan kurikulum yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Permainan lato-lato kini semakin dikenal di setiap wilayah. Bahkan saat ini bisa diperlombakan. Seperti di Kabupaten Pali, sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan berebut menjadi juara. Selain untuk mengasah kemampuan berkompetisi, perlombaan lato-lato juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan anak dari telepon pintar. Permainan tradisional lato-lato kini kembali menjamah masyarakat dari berbagai kalangan. Tak heran jika saat ini lato-lato semakin populer hingga ada perlombaannya. Di Kabupaten Pali, ratusan anak mengikuti lomba lato-lato yang digelar di kawasan Simpang Limo, Talang Ubi Timur. Mereka tampak antusias mempertunjukkan keterampilan bermain lato-lato di hadapan dewan juri. Peserta yang daftar pada perlombaan kali ini tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi ada juga peserta yang berasal dari luar kota seperti Kabupaten Muara Enim dan Prabu Mulih. Peserta yang akan memenangkan lomba ini adalah peserta dengan durasi terlama bermain lato-lato serta memiliki gerakan variasi. Tujuan digelarnya perlombaan ini untuk mengurangi ketergantungan anak dari telepon pintar. Ini niatnya adalah mengembalikan permainan tradisional supaya dikenal lagi oleh generasi milenial dan generasi Z. Yang mana mereka sangat mania dengan gadget, saatnya balik lagi ke permainan tradisional. Harapan ke depan akan ada permainan tradisional berikutnya yang akan kita konteskan di sini. Peserta yang memenangkan lomba ini akan mendapat trofi dan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, Gua Harimau yang terletak di Desa Padang Bindu, Semidang Aji, Ogan Komering Ulu akan menjadi salah satu objek wisata unggulan di Sumatera Selatan. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan pemerintah daerah menjelang peresmian Gua Harimau pada bulan Juni mendatang. Objek wisata prasejarah Gua Harimau yang terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Selatan. Sebab gua yang berada di perbukitan Kars ini pernah dijadikan sarana tempat tinggal dan penguburan manusia yang hidup pada masa prasejarah. Hal itu pun terungkap setelah diteliti pada tahun 2009. Rencananya Gua Harimau akan diresmikan pada bulan Juni 2023 mendatang. Namun sayangnya, akses jalan menuju Gua Harimau belum memadai, sehingga menjadi kendala bagi wisatawan yang ingin datang ke sini. Bulan Juni nanti ini akan diresmikan. Tentu banyak persiapan harus kita lakukan, termasuk tadi waktu kita masuk ke sini ternyata akses jalan masih belum layak untuk dan belum memadai kalau kita akan menerima tamu dari luar. Untuk itu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Pak Bapak Gubernur, Pak Haji Arman Deru, dan nanti juga kami coba lihat bagaimana kekuatan dari teman-teman PU kita, apakah memungkinkan anggarannya untuk kita lakukan perbaikan jalan ataupun membuka akses jalan menuju Gua Harimau ini. Gua Harimau merupakan situs prasejarah yang menyimpan berbagai artefak Paleolitikum yang dihuni manusia ras Mongoloid dan Australopithecus. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, di Gua Harimau ditemukan kerangka manusia yang diperkirakan hidup antara 3.000 hingga 14.000 tahun silam. Keistimewaan lain di gua ini terdapat fragmen keramik, gerabah, serpih rijang, batu pukul, dan pada dinding gua terdapat lukisan prasejarah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.